Majelis Jemaat menyampaikan selamat malam bagi jemaat yang ada di rumah. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini kita disertai senantiasa. Mari kita menyiapkan diri beribadah kepada-Nya. Pelayanan firman hari ini disampaikan oleh Penatua Angela Sahetapi. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk memulai ibadah keluarga, marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 454, bait yang pertama. Indahnya saat yang teduh. Mari membawa seluruh keberadaan kita dalam doa. Ya Allah yang kami puji dan sembah, Bapa yang telah mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dari hari ke hari kuasa-Mu nyata, menuntun perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk beribadah. Kami memohon kepadamu ya Allah, berilah kepada tiap-tiap kami keberanian, percaya pada janji-janji dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa menuntun ibadah keluarga, baik yang ada di gereja maupun di rumah, dari awal hingga akhir. Buatlah kami percaya mengalami berkat-Mu dalam ibadah ini. Dalam pengasihan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Kita masuk pujian berbalasan yang terambil Mazmur 119 ayat 153 sampai 160. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. Rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Melihat pengkhianatan-pengkhianatan, aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Lihatlah betapa aku mencintai tita-tita-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Mari kita menyanyikan Gita Bakti 24, bait pertama. Mari menghadap Allah.
Mari kita sebelum kita masuk di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 16 sampai dengan 23. Kalau kita sudah membukanya, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh ada karena kasih karunia-Mu sehingga kami boleh melakukan ibadah keluarga melalui Zoom meeting ini Bapa yang dilayankan secara virtual. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan yang akan menuntun kami memberikan kekuatan melalui firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Dan biarlah Engkau berikan melengkapi hamba-Mu yang hina ini di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan segala kelemahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami semua anak-anak-Mu sudah siap. Amin. Firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Injil Matius 13 ayat 16 sampai 23, demikian bunyinya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah yang benih yang ditaburkan hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara firman dalam hidup kesehariannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita melaksanakan ibadah rumah tangga secara virtual. Dan ini tidak mengurangi keberadaan kita untuk berjumpa bersama Yesus di dalam ibadah persekutuan, dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 16 sampai dengan 23. Dan sebelumnya kita melihat ayat yang pertama sampai dengan 15 dikatakan di sini, judulnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Keberadaan Yesus selalu menarik perhatian orang. Salah satu cara Yesus mengajar khalayak ramai tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan yang disampaikan tentang hal sehari-hari yang sudah dipahami oleh orang Yahudi pada zaman itu. Dengan menggunakan perumpamaan ajaran Tuhan Yesus
dapat dengan mudah dipahami oleh banyak orang. Perumpamaan tentang seorang penabur mencerminkan kehidupan masyarakat agraris atau suka bercocok tanam. Pada masa itu, seorang penabur biasanya akan menaruh benih di sebuah kantong dan ia akan mengambil segenggam sambil berjalan melintasi ladang. Ia akan melemparkan benih itu ke sisi kiri dan sisi kanan ladang yang dilintasinya. Dan petani ini ketika dia akan menaruh benihnya, pasti dia tahu saat yang tepat di mana benih itu harus ditabur, dan benih yang diambil adalah benih yang terbaik agar benih itu dapat bertumbuh dengan baik di tanah yang baik. Dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa ketika ditabur, tidak semuanya yang dilempar itu masuk di ladangnya, tetapi ada sebagian benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dan memakannya. Artinya kita bisa melihat pada ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di pinggir jalan ini adalah sama seperti orang yang menolak akan firman Tuhan, sehingga firman itu tidak bertumbuh di dalam hatinya. Dan yang kedua, benih itu sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis sesudah matahari terbit, layulah ia karena tidak berakar. Kita melihat artinya di dalam ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penimbasan atau penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kalau kita melihat benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batuan, tanahnya tipis sehingga ada batu-batu yang menghalangi, sehingga pertumbuhan benih itu tidak baik. Karena apa? Karena tidak memiliki akar. Ketika matahari terbit, layulah benih itu dan tidak bertumbuh. Itulah kehidupan sebagai orang yang menerima firman Tuhan, tapi tidak sampai berakar mendalam, dan akhirnya ia akan mati. Dan kita melihat sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Kita bisa lihat di ayat 22 artinya, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dari firman ini kita melihat bahwa benih yang jatuh di semak duri itu dia bertumbuh, tetapi karena himpitan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya timbul kekhawatiran sehingga membuat dia tidak bisa bertumbuh lagi. Dan yang keempat adalah sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Kita dapat melihat di ayat 23 artinya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Firman Tuhan
pada sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Di sini dikatakan bahwa orang yang menerima firman Tuhan dan melakukannya, walaupun angin kencang mengancamnya, walaupun sinar matahari yang panas menerkam, tidak membuat tanaman ini mati. Karena pertumbuhannya ada di tanah yang baik, sehingga aliran akarnya bertumbuh dengan kuat, sehingga apapun yang dihadapinya tidak membuat benih ini mati, malah akan bertumbuh dengan baik dan berbuah. Dan kalau kita melihat dari perumpamaan ini, yang dikatakan seorang penabur itu adalah Yesus Kristus. Dan benih ini adalah firman Tuhan. Tanah adalah manusia. Dan kita melihat ada 4 macam di sini. Dan kita tinggal melihat. Kita masuk di tanah yang mana? 1, 2, 3, atau 4. Kalau kita masuk di tanah yang keempat, kehidupan kita ini akan mengalami suatu perubahan. Perubahan yang membuat orang lain menjadi berkat di dalam kehidupan setiap orang yang menerima firman Tuhan dengan baik dan benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini, tidak mudah kita menghadapi setiap persoalan demi persoalan, apalagi dengan adanya COVID yang variannya yang mudah menyebar ke setiap orang. Dan ini banyak orang mengalami ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Walaupun kita memiliki uang, ternyata ketika kita terpapar, ada yang tidak bisa masuk di dalam rumah sakit karena penuh. Dan juga ketika mereka membutuhkan oksigen, obat-obatan, ternyata habis. Dan apa yang bisa kita harapkan? Dari uang tidak bisa memenuhi kehidupan yang kita butuhkan. Tapi melalui firman ini kita mau diingatkan. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah Tangguh dan Teguh bersama Yesus. Judul ini diambil dari Sabda Gunadarma Krida. Kalau di SBU judulnya Jangan Lemah Melayani Tuhan. Kenapa kita mengambil judul Tangguh dan Teguh bersama Yesus? Karena kondisi saat-saat ini seluruh dunia mengalaminya. Dan kita sebagai orang percaya diingatkan saat-saat ini. Kita berada sebagai manusia yang mana? Ada 4 tanah. Tanah yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dan memakannya. Artinya, kita menolak firman Tuhan, hidup kita tidak bersama Tuhan. Apa yang terjadi? Kita akan menerima kekhawatiran dan tidak mudah kita menghadapi setiap tantangan hidup. Dan yang kedua, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Apa yang terjadi? Ketika kita menerima firman Tuhan, hanya sebatas yang kita senangi. Dan ketika kita diperhadapkan persoalan, kita mudah jatuh karena kita tidak betul-betul menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Sedangkan yang tanah yang ketiga, sebagian jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Kita menerima firman Tuhan dengan baik dan senang setiap hari, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, ketakutan, apa yang terjadi? Kita dibelenggu oleh rasa khawatir dan rasa takut sehingga firman itu tidak lagi memberikan kekuatan bagi kita karena kita hidup dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tapi tanah yang keempat, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ini menandakan bahwa ketika kita mau menerima firman Tuhan
dengan baik dan benar, dengan kondisi apapun dikatakan pada ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Karena firman Tuhan bila dilihat dan didengar dengan hati, disitulah ada satu perubahan kekuatan dalam kehidupan kita. Di tengah kondisi yang ada ini, kemungkinan karena pandemi ini ada yang kehilangan pekerjaan atau mereka yang terpapar oleh COVID-19. Dan di sini kita pasti percaya bahwa Tuhan, ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak tinggal diam. Maka dari itu kita belajar tangguh dan teguh bersama Yesus, agar di tengah setiap persoalan hidup yang kita alami tidak membuat kita patah semangat, tapi kita terus maju bersama Yesus dan memfokuskan kehidupan kita kepada Yesus dan melakukan apa yang bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Janganlah kita terhimpit oleh masalah-masalah yang kita hadapi sehingga kita lupa akan hidup kita bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan bersama saudara dan saya untuk berpegang teguh, tangguh bersama Yesus, sehingga kondisi apapun terkadang kita tidak bisa menghalonya, tapi kita harus melewati bersama Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya pertolongan hidup kita. Di tengah badai apapun Dia selalu ada menolong kita. Selama kita mau membuka diri kita, melihat dan mendengar dengan hati tentang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari GB 207 ayat 1 dan 2. Taat setia bertekad yang bulat. Itulah
Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami mau mengucap syukur melalui firman-Mu Bapa yang telah kami dengar untuk mengingatkan kami bersama di dalam kehidupan kami. Kami masuk di tanah yang keberapa Tuhan, ada 4 tanah. Dan biarlah kami belajar untuk menjadi tanah yang keempat, sehingga kami mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Dan kami melihat kasih Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kondisi saat ini Bapa. Kami percaya segala hal yang terjadi, Tuhan punya rencana yang terindah. Dan biarlah kami boleh melewati dengan berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan mengokohkan kehidupan kami. Dan biarlah kami juga belajar hidup benar di hadapan-Mu melalui firman Tuhan. Karena firman-Lah yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Karena melalui firman-Lah yang mengisi kehidupan kami di tengah-tengah kondisi apapun. Biarlah firman itu mengalir dalam kehidupan kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Sebagai orang percaya sehingga kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi pemerintah, masyarakat, kondisi bangsa kami saat ini Bapa. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta para menteri dan stafnya dari yang teratas sampai yang terbawah Bapa. Biarlah Tuhan berikan hikmat marifat kepada mereka di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bangsa dan negara kami ini Bapa. Di tengah-tengah COVID-19 ini dengan varian yang baru, Engkau tahu pemerintah harus bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghentikan COVID-19 ini. Terutama vaksin yang terus diedarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapat kekebalan di dalam kehidupan sehingga COVID ini dapat terhenti Bapak. Dan juga bagi para dokter, perawat, dan seluruh yang mengambil bagian dalamnya, biarlah Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Dan keperluan yang mereka butuhkan alat-alat kesehatan yang ada Bapa, biarlah untuk dapat terpenuhi sehingga mereka dapat merawat pasien dengan baik dan benar di tengah-tengah kondisi saat ini Bapa. Dan kami juga berdoa bagi ekonomi bangsa kami saat ini Bapa. Biarlah Tuhan campur tangan sehingga ekonomi bangsa kami boleh stabil di tengah-tengah kondisi yang ada ini Bapa. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa kami ini Bapa. Dan kami juga berdoa bagi daerah-daerah mengalami bencana alam Tuhan. Biarlah Tuhan berikan semangat bagi mereka untuk memulai kehidupan mereka dan membangun tempat-tempat yang rusak sehingga mereka dapat beraktivitas kembali. Dan juga bagi mereka yang terkena imbas dari COVID ini Bapa, kehilangan pekerjaan. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan setiap anak-anaknya. Tuhan akan memberikan jalan bagi mereka dan biarlah Tuhan menuntun mereka untuk tetap bersandar kepada Tuhan dan melakukan apa yang dapat dilakukan dan biarlah Tuhan memberikan hikmat marifat kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang baru dan berguna bagi bangsa dan negara ini Bapa. Dan kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah agar semuanya dapat teratasi di tengah-tengah kondisi saat ini Bapa. Dan semua itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi pelayanan ber-GPIB di sinodal ini Bapa. Dan biarlah Tuhan campur tangan di dalam sinode kehendak yang akan melakukan sidang sinodal pada bulan Oktober ini Bapa.
Biarlah semuanya berjalan menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Sehingga situasi saat ini dapat membantu segala hal yang terjadi dalam kondisi untuk PS ke-21 di Jawa Timur ini Bapak. Kami berdoa dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang beracara. Dan kami juga menyerahkan seluruh GPIB yang ada di seluruh Indonesia di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan di dalam kehidupan, di dalam setiap program-program yang ada, agar dapat terlaksana dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh regio Mupel Jawa Timur, dan biarlah mereka dapat melakukan tugasnya untuk memberitakan kebenaran Tuhan melalui kehidupan sebagai umat beragama. Dan semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Hosea terkhususnya Bapa, biarlah kami berdoa bagi jemaat yang sakit dan yang dalam proses pemulihan dan juga yang terpapar oleh COVID-19 ini. Dan biarlah Tuhan memberikan pemulihan dan sembuhan bagi mereka, bagi Bapak Ade Nawir Siregar, bagi Bapak Agustinus Samino, bagi Ibu Heni Suripati, bagi Ibu Frida Gereja David, Ibu Darsia Heri Santoso, Ibu Darmaning, Ibu Saima Alelang, Ibu Mariani Pane, Ibu Naomi De Fretes Unuputi, Ibu Nini Yuni Widayawati Mata, Ibu Suparti Karyanto, Saudara Arts Norman Wamro, Saudara Didit Suryanto, keluarga Letlora, keluarga Ibu Suliswatik, keluarga Siaan, keluarga Dipto Pramudito, keluarga Luhu Lima, keluarga Markus Walo, Ibu Novita Florencia Lumentut, Ibu Aprial Liawati Rumalatu, keluarga Yukom, Ibu Rini Setiawati, keluarga Johan Tentua, Saudara Gemilang Baskara Wahono, Nanda Eleanora Tisa Kenara, Bapak Hani Alan Christian Longgolowe. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan pemulihan di tengah-tengah kondisi mereka. Kami percaya Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib. Dan Engkau akan menyembuhkan dan memulihkan dan menyempurnakan kesembuhan mereka. Kami percaya karena kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga bergumul dengan ekonomi rumah tangga dan kesehatan yang dialami setiap warga Hosea terkhususnya Bapa. Biarlah Engkau menghampiri mereka satu persatu, kehidupan keluarga mereka dengan kondisi yang mereka alami. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka untuk hidup penuh damai sejahtera di dalam Yesus Kristus di tengah kondisi apapun Bapa. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan selalu membantu tepat pada waktunya. Dan semua itu kami serahkan ke tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja Hosea terkhususnya Bapa di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati Ibu Rika Atalaka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Bapa. Berikan hikmat marifat. Dan biarlah Tuhan juga memberkati di dalam kehidupan keluarganya Bapa. Biarlah kuasa Tuhan yang berkarya. Dan kami juga menyerahkan seluruh presbiter Hosea yang ada, pelkat-pelkat, komisi-komisi dan seluruh pegawai gereja dan seluruh jemaat Hosea. Biarlah Tuhan memberkati dan setiap program yang ada dapat terlaksana dengan kondisi yang ada. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam dan Tuhan selalu memberikan tepat pada waktunya. Dan kami menyerahkan sepenuhnya program yang ada di tengah-tengah Hosea ini dapat berjalan
dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh PHMC di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, biarlah semuanya itu untuk kepentingan jemaat Hosea terkhususnya. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 298, bait 1 dan 5. Selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, sujud padamu naik. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa. Oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Marilah berdiri membawa persembahan dalam doa kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Mari berdiri, tetaplah berpengharapan pada Tuhan, sumber berkat dan kasih setia yang memampukan kita hadir dan menyaksikan kasih setianya kepada sesama dan semesta. Nyanyian umat kita bakti 346, Allah sumber damai kekal. Allah sumber damai kekal, beri damai bagi bangsa-bangsa, seluruh umat berseru.
Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Selamat malam, ibadah selesai.